Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya kita bersukacita untuk menyambut firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Sebelum bersapa dengan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang bersama dengan kita pada hari ini, yaitu yang tertulis pada kitab Ulangan pasal 24 ayat 17-18, saya bacakan untuk kita. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pasti pernah mendengar istilah memanusiakan manusia. Istilah ini sering digaung-gaungkan karena melihat kenyataan hidup yang penuh dengan ketidakadilan, juga berbagai ketimpangan. Ada sekelompok orang yang berperan sebagai pelaku dan banyak orang yang tertindas sebagai korban. Memang, tiap-tiap orang berhak untuk bertindak apapun yang dikehendakinya. Namun kiranya tidak untuk menjadi serigala bagi sesamanya manusia, atau sering juga disebut dengan istilah yang mengatakan homo homini lupus. Firman Tuhan hari ini pun merupakan perkataan Allah yang disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel berbeda dengan bangsa yang lainnya, agar mereka memperhatikan kehidupan mereka dengan sesamanya manusia. Tuhan menekankan ada 3 kelompok orang yang perlu menjadi perhatian khusus bagi mereka. Berdasarkan firman hari ini, yang pertama adalah orang asing. Orang asing yang dimaksud adalah mereka yang bukan bangsa Israel, namun hidup bersama-sama dengan mereka. Seperti orang upahan, pedagang, buruh, dan yang lain-lain, yang mana mereka singgah di Kanaan. Perintah-perintah yang disampaikan Allah kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel memang disampaikan ketika mereka akan tiba di Kanaan. Maka sangat perlu memberikan bangsa Israel perintah untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik dan benar, agar mereka tidak menjadi serigala bagi sesama manusia, bagi sesama mereka. Orang asing di bangsa lain sering sekali mendapat perlakuan yang tidak baik, diusir, bahkan hingga dibunuh. Oleh karena itulah Allah memberikan perintah tersebut agar bangsa Israel tidak memperlakukan mereka, tidak memperlakukan orang asing dengan seenak mereka saja. Tapi mereka harus ingat bahwa orang asing pun adalah sesama mereka manusia. Yang kedua yang menjadi perhatian adalah anak yatim. Anak yatim adalah mereka yang tidak lagi memiliki bapak atau ayah sebagai tempat mereka bersandar dan berharap. Di bangsa yang lain, anak yatim sering sekali diperlakukan dengan tidak baik. Bahkan yang menjadi hak mereka sering sekali diabaikan. Oleh karena itulah, Allah tidak ingin bangsa Israel tidak memperhatikan kelompok anak yatim. Karena mereka juga adalah kelompok orang yang perlu mendapatkan perhatian, sebab bapak yang sebagai kepala keluarga tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Kelompok yang ketiga adalah
Janda. Seorang janda tidak lagi memiliki suami, tempatnya bertukar pikiran, dan bersandar. Dia harus berjuang untuk dirinya. Dia harus berjuang untuk keberlangsungan hidupnya. Oleh karena ketiadaannya, dia tidak memiliki apa-apa. Terkadang dia harus menggadaikan pakaiannya agar dia memiliki modal yang dapat ia pergunakan. Kemudian, dia mengembalikan pinjaman tadi sebelum malam tiba agar pakaian yang digadaikannya itu sampai lagi kembali kepada dia untuk digunakannya menghangatkan dirinya untuk tidur di malam hari. Namun, bila tidak ada yang bisa ia kembalikan, maka pakaian tadi tidak akan kembali kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kepada bangsa itu agar tidak memberlakukan hal yang demikian kepada orang-orang yang lemah. Baik itu kepada orang asing, kepada anak yatim, juga kepada janda. Kalau kita membaca keseluruhan kitab yang ada pada Alkitab kita, banyak sekali nasihat yang demikian. Agar kalangan anak yatim, orang asing dan janda perlu menjadi perhatian kita. Itulah sebabnya Tuhan Allah memerintahkan kepada bangsa Israel itu agar mereka memperhatikan orang-orang yang lemah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mengapa Tuhan memerintahkan hal demikian kepada bangsa tersebut? Bila mereka tiba di tanah Kanaan, jawabannya yaitu ada pada ayat yang ke-18. Sebab mereka pun dahulu adalah budak di Mesir yang telah ditebus oleh Tuhan dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setidaknya ada dua hal yang menjadi bekal rohani kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, seperti yang disuarakan oleh topik minggu kita pada hari ini, hidup rukun terhadap sesama. Topik minggu kita menyuarakan demikian, agar sebagai seorang Kristen, kita mampu mempraktekkan hidup rukun dengan sesama kita. Rukun yang dimaksud berdasarkan nats hari ini lebih merujuk kepada hidup yang penuh dengan kepedulian terhadap sesama. Mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, terlebih dalam segala keterbatasan hidup. Apalagi terhadap orang-orang yang lemah yang membutuhkan perhatian kita. Sebab terkadang ada orang yang susah melihat orang senang dan juga sebaliknya senang melihat orang susah. Tapi kiranya kita memelihara kehidupan kita dengan sesama dan menjaganya agar hubungan kita dapat bertahan lama dengan sesama kita. Jangan menjadi pribadi yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Lalu hal yang kedua adalah jangan seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Satu kisah akan menghantarkan kita pada pemahaman ini. Sebuah kisah dari Tiongkok tentang perjalanan hidup seorang anak muda dari desa yang kuliah di kota dengan uang yang pas-pasan. Singkat cerita, saat perkuliahan selesai, untuk menghemat keuangan, dia mendatangi rumah makan untuk makan. Dia memesan nasi diberi kuah saja. Lalu suami istri pemilik warung tersebut berbelas kasihan terhadap anak muda itu. Mereka yakin anak muda itu berasal dari desa yang sedang berjuang untuk menjadi orang yang sukses. Setelah ia selesai makan, anak muda itu mengatakan kepada pemilik warung bahwa dia esok hari akan datang lagi dengan menu yang sama, yaitu nasi yang hanya diberi dengan kuah saja.
Keesokan harinya, pemilik warung pun tetap memberikan nasi yang diberi kuah. Namun, tanpa sepengetahuan anak muda tersebut, di bawah nasi dan kuah tersebut, si pemilik rumah makan menaruh sepotong daging dan telur. Ketika anak muda itu membayar, sang pemilik warung berpesan agar anak muda itu keesokan harinya datang lagi. Demikianlah terjadi setiap hari, sampai anak muda tersebut menyelesaikan perkuliahannya di kampus tersebut. Suatu hari, pemerintah melayangkan surat kepada pemilik rumah makan bahwa rumah makan akan digusur. Suami istri pemilik rumah makan itu bersedih, mereka panik, mereka bingung. Tapi dalam keadaan panik tersebut, masuklah seorang pemuda memperkenalkan diri sebagai wakil direktur sebuah perusahaan. Dia disuruh oleh direktur untuk mengundang suami istri tersebut membuka kantin di perusahaannya. Mereka pun bertanya-tanya, siapa direktur tersebut? Laki-laki itu menjawab bahwa suami istri itu adalah penolong direktur melalui daging dan telur yang dahulu sekali pernah mereka tolong ketika makan di rumah makan mereka. Tiba-tiba muncullah pemuda yang sudah menjadi direktur itu yang dulu pernah memesan nasi dan kuah kepada mereka pemilik rumah makan itu. Lalu pemilik rumah makan itu berterima kasih karena mereka diizinkan berjualan di kantin perusahaan tersebut. Akan tetapi si pemuda itu jauh lebih berterima kasih kepada suami istri pemilik rumah makan itu, sebab mereka telah membantu pemuda itu untuk makan setiap hari dan menyelesaikan perkuliahannya dengan baik sampai akhirnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita selalu ingat bahwa apa yang kita tabur itu juga lah yang akan kita tuai. Memang benar, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terkadang tidak berbalas dari orang yang kita beri kebaikan. Tapi kita perlu mengingat bahwa yang kita lakukan akan berguna bagi orang lain ketika yang kita lakukan itu adalah hal-hal baik dan berdampak bagi kehidupan orang lain. Maka mungkin kita pernah mendengar, jangan pernah mengingat apa yang kau berikan kepada orang lain, tapi ingatlah apa yang orang lain berikan kepadamu. Maka pada firman hari ini, Tuhan melalui Musa menasihati bangsa Israel agar mereka tidak menjadi bangsa yang seperti kacang lupa akan kulitnya. Ketika nantinya mereka tiba di tanah Kanaan itu, mereka tidak boleh melupakan orang asing, janda, juga anak yatim. Karena mereka juga dahulunya adalah orang asing diperbudakan di Mesir, yang mana ketika mereka di Mesir, mereka adalah budak. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang, kita pasti pernah dibantu oleh orang lain, pernah menolong orang lain. Mungkin kita tidak dapat membalas secara langsung apa yang telah orang lain perbuat kepada kita. Akan tetapi ketika kita mengingat apa yang orang lain perbuat kepada kita, itu menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk kita terus berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada sesama kita manusia, agar kita tidak menjadi serigala bagi sesama kita manusia, agar kita dapat mampu hidup rukun bersama-sama dengan sesama kita manusia. Kiranya kita selalu saling mengasihi dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di tempat pekerjaan, di gereja, anak-anak yang ada di sekolah, dan dimanapun kita ada. Sebab kita tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita
maka kita harus saling mengasihi. Kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sebagai bukti kita mengasihi Allah. Kiranya kasih Yesus selalu menaungi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menolong kami, menuntun kehidupan kami, agar kami tetap menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan akan selalu menuntun kami, menolong kami untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Berkati Tuhan kehidupan kami, lindungi kami, dan jadikanlah kami pelaku firman dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.